virus. Tahu nggak kalau vaksin itu virus? Ada yang nggak tahu? Jangan dikira vaksin itu obat, bukan. Vaksin itu virus yang dimasukkan. Nah, Sinovac itu virus mati. Utuh, tapi virus mati. Di sini ada orang mati, kita apain? Kita tembak. Udah mati ya, jadi kenali aja. Makanya kekebalan kita tumbuhnya hanya 60% karena virusnya mati. Di luar Sinovac itu virusnya hidup, tapi lemah. Hanya bagian-bagian proteasenya atau tonjolan-tonjolannya aja. Begitu dia hidup, langsung diserbu. Biasanya yang tidak vaksin Sinovac itu panasnya lebih daripada yang Sinovac. Sinovac ada nggak ada reaksi apa, nggak ada panas, tapi begitu kena yang hidup tapi lemah, akhirnya virus ini bereaksi, tubuh kita juga bereaksi lebih. Jadi kadang-kadang ada kayak gejala mirip lagi COVID. Nah, liver itu sebetulnya organ paling besar di tubuh kita bagian kanan. Jadi letaknya di sini. Nah, saya gambarkan ini. Gede. Ya, letak gede. Fungsinya liver adalah metabolisme karbohidrat. Jadi kalau kita makan nasi, lauknya mie, jajannya telur, kentang rebus, itu semua karbo kan? Itu yang menetralisir atau yang membakar atau yang metabolisme itu adalah liver. Nah, liver kita itu gede. Kalau liver sakit, tidak ada obatnya. Terus terang aja. Saya selama kuliah, Pak, kalau sakit liver obatnya apa? Banyak virus, ya antivirus, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, sampai F. Itu biasa ya. Ini saya tanya, hepatitis itu sampai apa? Tapi yang paling bahaya itu yang B, C, itu yang paling bahaya. Karena sifatnya kronis, liver itu bekerja dan liver punya kemampuan untuk menetralisir racun. Itu tugasnya liver. Kapan liver bekerja? Saat kita tidur. Kayak malam ya. Karena tidur palingnya kerja gitu. Jadi liver bekerja ketika kita tidur. Tidur minimal 8 jam. Kurang dari itu, livernya belum selesai bekerja, kita udah bangun. Mata ini masih terasa berat. Dan dari mata turun ke liver. Liver rusak, matanya kotorannya banyak. Nah, liver rusak juga akan mengakibatkan kencing manis. Karena livernya sudah nggak bisa mengelola karbohidrat lagi karena terlalu banyak karbohidrat yang akan diolah untuk jadi gula. Nah, gula itu terpakai di otak waktu dari gini nih, skripsi, ulangan, macam-macam. Jadi gulanya terpakai ke otak. Otak kan panas kan? Buat skripsi, mikir, ujian dan sebagainya panas di sini. Jadi ketika masih usia sekolah, terus terang aja teman-teman perutnya nggak ada yang buncit, six pack semua. Kenapa? Karena kepakai, glukosanya kepakai ke otak dari karbo tadi itu. Dari karbo, gula diproses sama hati, dilempar ke otak, beres, tidak ada disimpan. Tapi begitu sudah bekerja, sudah terima duit, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, nggak tahu ujian. Tapi makannya nasi, lauknya Indomie, jajannya telur, kentang. Nah, karbonya terlalu banyak, itunya banyak, levernya ngomong, otak nggak butuh glukosa, jadi akhirnya disimpan, jadi lemah. Nanti harus ada glukosa nanti. Glukosa itu hasil metabolisme karbo. Oh, berarti karbo itu nggak boleh berlebihan gitu maksudnya? Iya. Tapi kan sejak kecil waktu sekolah kan makannya memang satu piring nasi, ya kan? Lauknya Indomie, kasih telur, namanya Intel kan? Indomie telur. Serius tak?
Nah, kalau tumor beda lagi. Kalau tumor itu dia itu memang sel yang abnormal. Kalau di sini beli Indomie goreng, Indomie telur di abnormal kan sini kan? Subnormal. Siap. Subnormal. Nah, level ini ketika bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai saya usia 54 tahun itu bekerja diberi kesempatan apa enggak sama manusianya? Tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Kalau kebiasaan tidur malam jam 12, jam 1, bangunnya subuh jam 5, waktunya kan cuma 5 jam, nggak sampai 8 jam. Itu levelnya nggak terregenerasi dengan sempurna. Dan akibatnya nanti bisa kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu terjadi karena gulanya di darah itu banyak beredar, mau masuk ke otak, mau masuk ke organ, mau masuk ke otot, harus ada yang bawa polusi. Ya, harus ada yang bawa. Dia nggak bisa masuk sendiri. Tok gitu nggak bisa. Ya memang mekanisme tubuhnya seperti itu. Yang bawa itu namanya hormon insulin. Kolusi itu apa? Kolusi itu aku lakukan cuma Sama deh. Oh iya. Kongsi. Kongsi. Ini pecah kongsi nih, tapi tidak bagi-bagi harta. Nah, hormon insulin itu yang menghasilkan adalah kelenjar ludah perut, namanya pankreas. Letaknya pankreas itu dekat lambung. Gimana, Pak? Lambung di sini. Agak ulu hati agak ke kiri gini. Di situ ada empedu, ada ujungnya lambung, ada pankreas. Itu semuanya akan mencerna makanan. Yang dimakan kita dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, dari lambung masuk ke usus 12 jari. Nah, bareng masuk usus 12 jari itu ada empedu yang akan mencernakkan lemak. Ada insulin yang mengeluarkan insulin untuk bantu glukosanya. Tapi ada enzim lainnya yang akan bantu. Enzim untuk lemak ada lipase, enzim untuk karbohidrat ada amilase, pelajaran biologi. Protease. Nah, kenapa kok jadi kencing manis? Karena ada yang insulinnya tidak diproduksi sama sekali sama pankreas. Pankreasnya ngambek. Bisa karena tumor, bisa karena genetik, bisa karena sakit. Radang pankreas. Radang pankreas. Ada gila. Yuli uri modelnya kayak jagung. Ada gila. Selanjutnya ada pertanyaan? Pak mau nanya. Siapa Iya. jawab? Ya ini Pak, untuk menetralisir racun bukannya ginjal Pak ya? Memang paling besar lever. Terus ginjal itu yang berbentuk cairan. Dia sifatnya kayak saringan tahu. Saringan. Ini darah nih, disaring. Molekul yang kecil-kecil airnya itu keluar, nanti jadi kemih, jadi kencing. Nah, ketika ginjal rusak, ini mekar. Saringannya agak cili-cili meneh. Lewat darah, protein yang molekulnya gede lolos. Oke Pak. Jadi orang-orang yang sakit ginjal itu biasanya kekurangan protein, Aku albumin. bayanginnya tadi kayak ampasnya apel, jus apel tadi. Nah, seperti itu. Oke, paham. Saringan. Kuliah kedokteran. Ini udah kuliah ya? Nah, ginjal itu juga punya hormon yang dikeluarkan namanya adrenalin. Jadi ginjal di ujungnya itu ada adrenal namanya, itu juga mengeluarkan hormon adrenalin. Dan ini memang pengaruh juga ke kencing manis juga dan hipertensi. Jadi sistem tubuh kita itu betul-betul luar biasa, diciptakan Tuhan luar biasa. Kita tinggal suruh jaga olahraga. Kenapa olahraga? Karena otot itu kalau nggak digerakkan dia nggak akan besar. 4 bulan terbaring di rumah sakit, lama-lama atrofi ototnya, kurus, kaku sendinya. Pamit. Ingat pamit. Ingat. P-nya apa? Saya. Ingat. Bentar. Oke.
Kadang-kadang P. Ki. Pikiran. Dan nggak asam lambung. Apa hubungannya? Ya kan kalau terlalu mikir kan nanti asam lambung kan. Kalau mikirnya baik enggak? Mikir stres, asam lambung HCl itu akan meningkat, akan naik, jadi asam. Pikiran. Jadi pikirannya harus apa? Supaya Benar. sakit. Pikirannya harus khawatir, biar sakit. Cemas, stres, depresi, mikirin utang, mikirin pacar, Kiri skripsi. mikirin skripsi, Gitu. mikirin deadline. Ya tahu, harus mikirin. Tapi kumpul bersama begini enak, kita bisa saling tanya gitu. Nek dolanku ini apa? Kalau dolan ini gimana? Nah, kebetulan hari ini produk knowledge ada kasus leper dan ada sedikit informasi tentang diabetes mellitus. Diabetes itu harus ada tambahnya mellitus. Soalnya ada diabetes insipidus, itu beda lagi. Kalau saya dibahas, soalnya insipidus itu jarang. Aku belajar 3 hal hari ini. Pankreas, diabetes, ginjal sama liver. Aku udah kedokteran. Iyalah, udah kuliah lagi. Di IC, bikin kuliah. Jadi produk kita itu jangan ditawarkan mampu mengobati segala macam penyakit. Enggak. Terus siapa dia? Pamit toh. Pamit. Ditulisin pamitnya. Hah? Ditulisin pamitnya. Ya, sekarang A. Enggak, Pak. Kamu yang ngomong pamit, aku nggak ngomong pamit kan? Dia Iya, pamit. Pokoknya baru datang baru pamit. Jadi dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Dan kamu pernah coba ngiris sesuatu di dapur keiris tangan? Seret gitu. Untungnya apa? Kalau ibu-ibu sering ya? Sering. Ah, ibu sering. Seret. Ini makan utuh Pak. Ibunya baik. Terus terluka lebar kan? Terus Iya. didempetin, bisa dijahit kalau terlalu lebar, atau bisa cuma didempetin terus dikasih Coklat. ya, Betadine sama Hansaplast, Pak. ya didempetin sama saplas. Terus diginikan aja, kok ini tiba-tiba jadi kulit? Soalnya terjadi regenerasi, kebanyakan minum sumpah. Ini ceritanya belum. Ya, belum. Jadi kulit cuma ditempelin tak bisa. Dokter bedah, ngiris, terus habis itu kulitnya yang teriris tadi dempetin, dijahit supaya nempel. Apa dokternya yang menumbuhkan kulit di sini? Tubuh kita. Tubuh kita itu ajaib. Namanya induk sel, Sel induk, stem cell, sel punca. pabrik. Dagingnya iya. Jadi dagingnya itu berasal dari sel-sel tadi itu. Stem cell itu ada banyak di mana? Tubuh. Ya tubuh tahu di mana. Ini loh, asalnya SOP Sebaras itu dari mana? Salmon. Ya salmon namanya. Sel telur. Sel telur apa Selaput. pembungkusnya? Selaput yang bungkus sel telur. Atau kalau kita bayi manusia itu plasenta, ari-ari. Itu banyak stem cell. Sampai ada terapi yang sekarang itu makan ari-ari bayi supaya bisa awet muda. Bener, tapi di Cina. Di Indonesia haram. Malah begini dikasih lampu dan macam-macam. Ya itu Kasih bisa keranjang. itu. Hari-harinya itu yang dibungkus itu dikasih air panas, nanti airnya diminumkan ketika sakit. Pengalaman Ibu Rama waktu sakit kasih minum. Oh kami juga dong. Jadi Nah, waktu ya. pusel itu waktu pusel tapi dong. Iya itu diambil. Puselnya disimpan baik, diarak. Pada Karena waktu sakit. dia sakit Kasih. diminumin. Jadi Dulu itu, nggak ngerti sih karena itu stem cell. jadi itu stem cell sebetulnya. Jadi stem cell. Nah, stem salmon ini menghasilkan stem cell. Nah, ketika seseorang sakit itu pilihannya kan dua. Yang satu sembuh, yang satu meninggal.
atau sakitnya tambah parah, ya kan? Ketika kita minum produk ini, SOP Sibarasi, tubuh kita itu kondisinya gimana? Umur 100 tahun, ya kan? Terus ginjalnya kena, levernya kena, stroke lagi, macam-macam. Kira-kira stem cell-nya tinggal sedikit atau sudah banyak? Masih banyak. Sedikit. Jangan ditawari SOP Sibarasi dengan jaminan, wah ini Bisa pun 200. Dulu. Jadi kita nggak boleh ngeklaim ya, kita nggak boleh ngeklaim bahwa produk kita ini bisa menyembuhkan. Produk kita itu nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah tubuh kita yang dibantu oleh produk ini. Jadi produk ini hanya membantu mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita. Dan lever yang rusak itu biasanya sudah rusak lebih dari 80%. Jadi perawatannya itu harus ekstra. Karena apa? Karena rusaknya sudah puluhan tahun. Masa bisa sembuh simsalabim, abrakadabra, 6 bulan? Nggak bisa. Jadi minimal harus rutin dan nggak boleh hanya minum 1 hari 1 saset, 1 hari 2 saset, 1 hari 4 saset. Nggak bisa. Cepet-cepetan nih. Bantuannya banyak, cepet-cepetan tubuhnya dibantu supaya bisa mengendalikan kadar gula yang tinggi, tumor, dan lain sebagainya. Dan pengalaman orang berbeda-beda kapan waktu dia sembuh. Tapi secara perusahaan ngasih 6 paket, ngasih diamond untuk konsumsi 6 bulan, 2 kali 1, itu untuk penyakit-penyakit ringan. Tapi kalau sudah nginjak ke tumor dan sebagainya, itu nanti harus dinaikkan sampai bisa 3 kali 3. Jadi 1 hari 9 saset. Itu bisa. Tapi sekali lagi itu bantu. Semua pikir apa? Duit apa? Jalankan bisnisnya supaya bisa dapat boleh. Cara konsumsinya gimana? Diaduk. Lo enggak, kamu jam-jamnya itu loh. Ya 3 kali Masa 1 lah. aja 24 jam kamu Enggak mana? Bukan. Pagi siang malam. Pagi siang malam 3 saset jadul. Enggak ada makanan aku. Iya. Aku pikir data. Lu bisa, Kamu makan pagi makan apa? Nasi kan? Nasi. Ini ikan salmon, bentuknya sirup. Apa namanya? Tinggal diaduk minuman. Apakah nasi sama salmon itu karang? Enggak. Ada itu kemarin saya dapat testimoni dari Pak Niko. Istrinya akan sesar, putra keduanya. Sehari sebelumnya ke rumah sakit, COVID. Terus dokternya bilang saya nggak berani melakukan operasi karena kamu kena COVID. Satu-satunya cara kalau memang mau operasi besok, Anda harus membayar seluruh ruang operasi sebesar 1,5 miliar. Wih, lama nih kok Pak. Nggak jadi operasi hari itu kan, atau esoknya pulang. Istrinya dikasih 2 box, 1 suba, 1 utsu. Lu pikir gimana caranya minum, pokok 2 box ini habisin. 2 box loh. Sehari 2 box. Pikir sendiri gimana caranya minum. Jadi habis minum 10. Saya aja waktu COVID parah itu 10. Ya kan 10, 1 hari itu di 256 saset. Apa yang terjadi besoknya? Negatif dong. Hah? Iya. Daripada dia bayar Saya 1,5 miliar. Saya ngalamin. 6 utsu, 4 suba sehari. Seminggu tes PCR negatif. Negatif. Iya. Tahun 2020. Keras-kerasnya COVID itu. Awal-awal COVID. Betul. Betul. Zamannya COVID itu 1 hari 10. 2010 itu apa? Sumbang usul? Iya, Sumbang. 20 berarti totalnya. Enggak, saya sudah 2, usul 8. Oh. Sekarang aja sudah 8 ya. Kalau saya 8, 4 utsu, 4 suba. Karena saya pikir dok saya sudah 2 kurang saya. Ya. Lemah saya. Akhirnya saya 4 enak. Jadi kita harus tahu tubuh kita sendiri. Jadi takaran 2 kali 1 itu bagi anak muda kayak dari 6 bulan konsumsi langsung berbeda. Iya. Tapi kalau yang sudah umur kayak kita gini nih, 2 kali 2 mental psikis minimal
atau ya tadi itu langsung pakai tangan. Utsu 4 sehari, Coba 4. Coba 4 sehari. Sudah saya coba berapa bulan, 2 dan beda. Jadi teman-teman lihat hasilnya betul-betul. Bu Chandra ini umurnya 65, 66 sekarang. Tapi kelihatan lebih muda dari saya. Seger. Sekarang dokter pun pertama kali dokter pun kesini, jangan banget. saya ketemu di hoki, dokter dia bilang kok berubah, udah nom ya. Rambutnya putih semua. Sekarang Ya, dulu dokter Pur rambutnya putih semua. Ya itu. Perutnya gede. Jadi rambut kulitnya ini, glowing, kulitnya lebih rambut glowing. ini sengaja saya tidak saya semir. Kalau dulu. Tapi sekarang kok pirang dong? Ya. Pirang, nggak ketok putih saya, ketok pirang. saya dulu mikirnya dokter Pur ki lapo kok di semir ireng tok iki Kira isore. terus kita repote gitu ya. Ternyata enggak. Enggak disumber sekarang. Coklat. Enggak, dulu awal kan putih semua, Dok. Waktu kita ketemu Januari itu kan putih semua masih. Terus kita habis PPKM Juni Mas ke kantor kan Ya. udah hitam ini. Hitamnya mulai dari belakang. Bawah. Itu loh, hitam. Ya, Terus podo sama samping-samping memberku tuh, juga San. mulai dari bawah. Kok ngeri ini Dok, wes. Yang terakhir karena memang ujung di sini ini putih, yang lainnya hitam itu putihnya ujung sini. Karena saya terpapar monitor komputer, jadi kerjanya itu selalu di hadapan komputer sejak baru saya kena radiasi. Ada pertanyaan lain? Boleh di luar ini boleh. Kalau keloid itu penyebabnya apa, Dok? Keloid. Enggak kayak teman saya itu kan apa itu mesti keloid. Kalau itu tuh luka. Kalau ini Iya, tahu. seperti ini hampir ada ya. Ini gelembung-gelembung enggak sih? Jadi sel kulit begitu terobek, terluka, terus ada kepekaan dalam tubuh orang itu sehingga tumbuh jaringan ikat bukan sel kulit lagi membentuk kayak gundukan gitu. Ini keloid itu kayak gundukan kecil lah. Nah, di dengkul juga ada. Tidak semua orang, tapi Tidak semua ada orang. bawaan. Soalnya teman saya tuh gitu, luka keluar sampai badannya tuh kayaknya wakeh gitu loh. Itu juga karena usia ya dok ya. Saya memang bawaan keloid, tapi Ada karena bawaan. usia, ya. Karena usia, jadi sekarang contoh bekas jerawat gitu ya, bekas komedo. Begitu diambil dulunya nggak apa-apa dok. Sekarang jadi keloid. Jadi kulitnya itu peka, Mana ada? Ada kecil di sini. tapi kecil. Saya Berarti ini keloid? dulu Kecil kan? Yang betul-betul kalau itu gede, bisa nonjol gini. Temanku tuh gede jadi kayak kelabang gitu. Iya. Di sini banyak. Padahal anaknya cantik tapi di muka enggak, cuman badan gitu ada loh. kan yang jadi angka 11 gede itu keloidnya itu. Jadi memang kepekaan masing-masing individu beda-beda. Winda. Semangat kamu. Ada tanya lagi? Materi hari ini bagus banget. Ibu Yuli. Kamu kok belum menyelesaikan pamit tadi, tak tunggu-tunggu. Pamit. Apa A? Aku lupa semua ya. Dulunya apa? Hah? Olahraga. Oh, bukan. Aktivitas. Aktivitas fisik kalau terukur dan berprestasi namanya olahraga. Tapi cukup dengan aktivitas fisik aja yang kita kerjakan itu akan membuat aliran darah lancar, keringetan, racunnya keluar lewat keringat. Iya. Terus ototnya digerakkan, ototnya akan tambah gede. Jadi otot itu kalau semakin digerakkan, terus linu, besoknya itu tambah gede. Orang kidal, tangan kirinya lebih gede daripada tangan kanan. Ini tanganku lebih gede daripada kiri. Iya, karena yang aktif kanan nulis, ngegas, kiri ngapain? Bagian belakang. Ya. Dok, aku mau nanya dok. Kenapa kalau orang yang sudah lama nggak olahraga, pas olahraga biasanya kram? Itu dok. Dan apakah itu wajar? Olahraga itu harus ada SOP-nya. SOP. Pemanasan dulu, peragangan, baru olahraganya, baru pendinginan. Oke, benar. Kram terjadi karena nggak siap, langsung masuk ke olahraganya, belum dipanasi, belum pemanasan, belum dihangatkan, sudah dipaksa bekerja sehingga terjadi kaku. Kram itu kaku. Oke, Pak. Jadi sebelum stretching
kamu udah main volley gitu ya dok ya, contoh lari-lari gitu ya, Iya. tapi selesainya kurang. Biasanya peregangannya bergeraknya mirip pendinginan. Oke. Kalau dari molet-molet itu peregangan nggak itu? Kayaknya peregangan. Nah, peregangan. Itu peregangan untuk pinggangnya. Terus nanya lagi dok, apa benar kalau habis lari harus setelah lari ya itu nggak boleh langsung berhenti, tapi lari kecil? Jalan-jalan. Itu benar. Itu proses pendinginan. Pendinginan. Katanya temenku biar ini apa untuk menurunkan resiko serangan jantung. Benar nggak? Bisa. Oh iya. Betul. Jadi harus ada proses pendinginannya, transisinya, transisi. Dari kita ke olahraga itu harus ada pemanasan. Tapi dari olahraga ke tidak olahraga itu harus ada pendinginan. Lagi deh, M-nya apa? M-nya apa? Makanan. Makanan sehat itu kayak apa contohnya? Sayur, buah, Sehat 5 sempurna. karbohidrat tuh kayak nasi, kentang, terus protein itu kayak ikan. 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira SPB Subarasi ini Serat. makanan bukan? SPB Subarasi ini makanan apa bukan? Makanan. Iya. Super Food. Makanya terapi makanan. Kon. terapi nutrisi. Jadi nutrisi yang menyehatkan sehingga tubuh kita stem cell-nya aktif. Jadi ibarat stem cell itu kayak gini, telur mentah ini induk sel atau sel induk atau stem cell atau sel puncak. Telur mentah ini bisa jadi apa saja seperti yang kita inginkan. Telur mentah itu mau dijadikan apa Der? Telur dadar. Mas ini Mata sapi. telur ceplok mata sapi. Omelet. Matanya satu apa dua? Mata sapi yuk. Berapa omelet? Dadar. Kok enggak ada yang jadi anak ayam? Bisa kan? Bisa. Bisa. Jadi anak ayam. Direbus bisa? Bisa. Bisa telur rebus. Diasinkan bisa? Bisa. Telur asin bisa. Diapakan lagi telurnya? Dimakan. Dibacem. Dari tadi kok Mentah. tahu. Telur itu ayam kampung kan bisa. Campur madu ya. Iya, iya. Lagi deh. I. Istirahat. Istirahat itu tidur 8 jam. Iya. Kamu tidurnya mulai jam 3. Ya apa caranya? Tidur itu harus ditebus. 8 jam yang lalu nggak ada, maka akan tidur bisa lebih dari sehari. Oh, sorry, ya. 8 jammu yang kamu ambil ketika kamu tidur hanya 3 jam, kan berarti kamu utang 5 jam. Iya. Itu akan kamu tebus ketika kamu nggak ada aktivitas apa-apa libur. Tidur. Itu tidur aja. terus sampai bangun sore. Tapi wajar nggak? Maksudnya ada dinamika kayak nembus itu Harus ditebus, kalau nggak ditebus Harus ya? levermu rusak. kon. Jadi contoh dok, hari ini saya utang 3 jam, besok utang 4 jam. Suatu kali saya tuh rasanya kok mudah ngantuk, mudah lelah. Tidur aja saya sampai sore. Ya itu memang permintaan dari levernya ibu. Permintaan. T. Tidak minum alkohol, Tidak tidak merokok, tidak pakai narkoba. Tidak gila. Tidak doyan. Kalau tidurnya berlebihan tuh. Maksudnya Nah, tidak, iya. tidak minum alkohol yang Pasti ada 70%. Kalau maksudnya tidurnya berlebihan. Pasti ada Setiap hari penyebabnya. 12 jam gitu ya, Bu. Pasti ada penyebab. Penyebabnya kenapa? Iya. Harus dicek dulu penyebabnya. Harus dicek dulu fungsi ginjal sama fungsi levernya harus dicek dulu. Itu pasti ada sesuatu dari lever. Contoh. Kok ya? Hatinya berlemak, Hati berlemak. Fatty liver. fatty liver, karena kebanyakan minum alkohol. Alkohol Minum bisa keras. menyebabkan fatty liver. Fatty liver itu penyebabnya alkohol. Kita enggak ya. Itu bukan Jadi kita makan minum wine terlalu banyak. Kalau cuma 1 seloki nggak apa-apa, malah bagus. Untuk jantung ya Kalau bagus ya. banyak, jadi kalau wine itu kan dari anggur. Iya. Dari anggur. Nanti boleh. Boleh asal Sedikit tambah Jamuan darah. Jamuan kudus. ya, jadi seminggu sekali sudah, nggak usah beli. Boleh aja. Jadi minumnya itu. Tapi nggak apa-apa orangnya sehat. Belum tentu sehat. ini anggur kolesterol ini.
Karena kalau kebanyakan mungkin ada. Setiap hari minumnya. Jadi di sini kita duduk semua gini, apakah merasa sehat? Belum tentu. Belum tentu. Dicek tensi, ada yang tensinya tinggi, ada yang tensinya rendah. Asam urat. Terus organ dalamnya berfungsi apa enggak, nanti dicek di lab, ketahuan. Pokoknya kalau di lab itu semuanya ketahuan. Loh, Dok, kalau tidurnya terlalu banyak itu bukan karena dia Males. kebiasaan males tah. Nah, itu pasti ada riwayat masa lalu ketika dia jam tidurnya masih punya utang tadi itu. Pasti. Berarti ada sesuatu yang nggak sehat ya. Ya. Dan kode. Aku konsumsi suba dok. 10 jam tidur dok. Nah, berarti livernya. Pokoknya banget. Terus kotoran mata banyak enggak? Enggak. Berarti ya suruh tidur, diperbaiki levernya, beres. Karena masih muda. Turun. Memang. Pantesan tidak tidur lewat. Dulu yang suka tidur yang sebelah kiri saya ini. Tapi sekarang sudah enggak. Kenapa? Sudah konsumsi. Iya. Sudah bagus. Tidurnya gini. Enggak, gitu. Kasih. Dok, berarti kalau semua liver itu kan nggak ada obatnya, berarti orangnya tuh harus Tidur. tidur. Iya. Obatnya hanya itu. Iya. Terus stem cell-nya diaktifkan. Saya baru ketemu ini. Saya kan punya sakit liver. Karena saya makan obat kimia 3 tahun. Di daerah malaria. Malarianya malaria otak. Kalau saya nggak minum obat malaria, saya bisa kena malaria otak. Dan parasit malarianya hidup di limpa saya, sehingga limpanya membesar. Orang-orang luar Jawa kebanyakan malaria, limpanya membesar. Hidup adalah pilihan. Hidup Saya adalah milih pilihan. minum obat malaria itu dengan risiko liver saya rusak, atau saya tidak minum, tapi kalau nanti kalau kena malaria, dokternya mengaku ya, saya minumnya habis sopo. Di daerah terpencil, di daerah Dompu, Sumbawa, NTB. Jadi saya harus memilih. Jadi saya pilih pilihan yang saya minum itu obat anti malarianya. Tapi livernya rusak. Livernya rusak. 3 butir setiap minggu selama 3 tahun. Pulang-pulang saya cari obatnya untuk liver saya. Madu, temulawak, vitamin B kompleks. Itu saya minum. Karena ARC ini baru ngasih saya pengaktifan stem cell-nya baru 2018. Saya pulang dari sana itu tahun 98. Ketemunya herbal, madu, HDI. Dulu. Ya kan? Enggak, waktu diminum bisa waktu konsumsi apa tadi obat malaria. Maaf, kan spontan nyebut merek. Berbarengan dengan apa? Dengan waktu minum obat malaria. Enggak, maksudnya dibarengi apa? Berbarengan kan biar levelnya agak enggak. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 95 ya, sampai 98 ya. Ketika saya Enggak, maksud saya konsumsi itu tadi madu. oh iya, minum. Oh, iya, minum. Minum, tapi efeknya kalah sama Masih kimia. minum obat, masih kalah. Siap. Madu Sumbawa itu asli. Jadi panas dia. Dokternya tak mau di madu. Madu itu ya cewek, Bu. Oh. Nah, kita malah rindu. Terus kangen. Dia tapi kangen. Lagi deh. Pak dokter kalau sudah selesai pamit. T. Sekarang pulang. T. Jam berapa ini? T-nya belum. Jam 2. T-nya tidak Tidak. minum alkohol, tidak merokok, Itu lo bukan tidak Chandra konsumsi tanya. narkoba. Sudah kalau minum alkohol malam tahun baru aja 1 sloki. Tapi Oh. sedikit. Tahun bawa pengen. Tambah pengen tak Sama tiap hari. sedikit. Ya. Belum. Belum. Si setengah jam berapa ya? Jam 2:10. Dok, kalau minum itu ya, apa kayak minyaknya kayak minum Fanta, terus kayak Coca-Cola, soda ya. Untung nggak doyan. Itu kok saya pernah dengar omongannya orang tuh katanya kalau minum soda itu bisa menyebabkan ini ya Pak, apa flu tulang. Bisa nggak? Nyambung. Nyambung nggak maksudnya gitu loh. Flu tulang. Oh, flu tulang. Lagi flu. Flu tulang kena virus itu. Dari mana pangkat? Nggak,
Itu yang saya Mitosnya dengar, orang. mitosnya itu seperti itu. Makanya ini kan kita tanyakan, Itu fakta atau mitos? fakta atau mitos gitu loh. Terus terang aja saya nggak tahu. Apa menyaku? Flu tulangnya flu lah. Tapi ya, Gerges banget. Tapi kalau TBC, Dok, Kalau TBC beda. kalau TBC itu kan kalau saya pernah dengar dari dokter Otik ya dulu, Bu Haja Otik, itu katanya kalau TBC itu kalau tidak tertangani dengan baik itu untuk beberapa tahun itu dia nanti bisa ini ya apa bisa kena ke TBC tulang atau Ya, apa kalau itu. itu betul. Jadi kuman TBC itu kuman yang tahan asam. Jadi dia namanya memang betul-betul tahan asam. Kalau kuman yang lainnya itu kena asam hilang dia, mati dia. Tapi kalau TBC itu kumannya tahan asam. Dan kuman beda sama virus. Ya, virus tidak ada obatnya, tapi kita punya antibodi untuk melawan virus. Kuman, bakteri, tubuh kita nggak punya, harus bantu sama antibiotik. Tapi antibiotik alami ada, kunyit itu antibiotik alami. Jamu-jamu rempah-rempah itu semuanya bisa. SMJ bantu. termasuk. Mana kunir enggak? Jahe. Jahe juga bisa. Berarti SMJ masuk. Bisa. Oke, siap. Kayak apa? Ya, diminum dong. Enggak, ini mau kasusnya apa? TBC. Kalau TBC ya nggak bisa pakai SMJ. Harus minum antibiotik. Nah, antibiotik yang dipakai untuk mengobati orang TBC itu menghancurkan lever. Nah, iya itu betul. Menghancurkan lever. Levernya jadi bermasalah. Karena minumnya minimal 6 bulan. 6 bulan. Makanya orang TBC kebanyakan jadi kuning ya, penyakit kuning penyakit. Iya, karena levernya ya itu tadi kayak saya minum obat kimia antibiotik untuk melawan kuman tahan asam TBC-nya, levernya yang kerja keras. Saya itu minum ini juga tuh, tumbuh-tumbuhan itu Kamu ada. lawan. Enggak. Yang tahu itu orang maju rata-rata itu namanya daun mayana, daunnya merah. Jadi saya sampai dokter yang namanya saya itu kaget kalau lihat saya. Dan Untuk darah. Untuk darah. semuanya. Kayak dokter lihat "Hah? Kayak gitu. Terus akhirnya saya minum itu daun mayana sama obat dokter. Daun mayana itu terserah mau berapa lembar nggak apa-apa, dicuci, terus Bagus. enggak, anu kayak saring dendam, saring teh itu di anu lemes gitu keluar air, nanti dicampur madu untuk makan. Kalau untuk dewasa itu 1 sendok makan, kalau yang sudah sakit kayak saya itu 1 hari ya 1 kali gitu. Kalau anak-anak sendok teh itu 2 minggu saya sudah tak kuat. Dan waktu saya di B itu diperiksa kan semua itu paru-paru saya Udah bersih ya. Banyak ya dok tumbuhan Indonesia ya, sama dengan daun. Banyak. Cuma Hasilnya saya, cuma saya nggak kurang diuji, penelitian. nggak diuji klinis. Iya. Kenapa? Kalau diuji klinis nanti harganya kayak kita. Iya. Produk kita itu dari ikan salmon diteliti, uji klinis 12 tahun. Uji klinis itu 4 tahap ya. Di lab, coba di lab. Terus ada hewan, terus manusia, terus pasca dari manusia. Ini kan kita ini sedang jadi uji klinisnya vaksin sekarang ini. Sekarang ini tahap keempat ini untuk uji klinis vaksin. Karena kita udah divaksin sampai 3 kali booster kan. Itu nanti dilihat efeknya 10 tahun kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang divaksin ini. Jadi soal Jadi Titan. Titan. Jadi untuk virus itu melawannya ya ada yang herbal, tapi tetap tubuh kita sendiri yang dibantu herbal itu imun meningkat, terus melawan antivirus, melawan virusnya. Itu lamanya 7 hari. Jadi flu itu bukan paramek obatnya. Paramek obat pusing. Apa dok? Ya tubuh kita sendiri 7 hari itu harus meningkat imunnya. Nah, ternyata imun kita itu salah satunya adalah dari usus. Kalau ususnya bersih, imunnya tinggi. Makanya minum utsu. Iya, Jadi minum utsu dulu,
bersihkan ususnya. Nanti imun meningkat, kulit kinclong, keriput hilang, umur 51 jadi umur 15. Dari apa jadi Banyu? Oh, tidak. Dari konsumsi utsu itu lebih ringan detoksnya daripada suba. Kalau suba langsung biasanya orang itu ngeluh lapar, tapi ngomongnya asam lambung ini kayaknya. Minum produkmu malah jadi asam lambung. Tapi kalau utsu enggak. Utsu itu paling buang airnya, usus dibersihkan itu cepat. Paling jerawatan sama BAB atau tidak bisa BAB. Iya, aku BAB juga waktu itu. Nah, itu proses pembersihan usus. Detox. Detoxnya. Kalau ini dong, kalau orang kena serviks itu biasanya kalau minum utsu detoksnya apa? Serviks itu posisinya di kemaluan. Ya. Nah, serviks itu kalau tumornya keluar, darahnya keluar, ya darah dari kemaluan akan keluar. Enggak medis. Kadang-kadang butuh transfusi, kadang-kadang karena darahnya keluar. Detoxnya itu. Detoksnya itu ya. Soalnya ada beberapa orang sih yang coba konsumsi utsu kan, dia kena serviks. Malah berhenti katanya, aku kok mens terus gitu. Ya itu keluar. Paketin aja. Saya suruh terusin enggak mau. Ya karena memang produk kita ini luar biasa, membantu tubuh. Tubuh yang mengeluarkan dikiranya efek samping. Ya kan? Kalau ini Kasih. pelannya waktu itu pertama kali SOP 100 itu dia kena serviks. Terus dia nunggu jadwal kan untuk operasi di Karangtengah. Nah, sambil itu dia minum SOP 100 itu. Dia minum SOP 100 sekitar 10 hari. Jam 11 malam itu perutnya panas. Perutnya panas. Terus dia habis itu sekitar jam 3 keluar kayak bluding gitu. Apa itu ya? Darahnya keluar darah terus saya ikuti terus. Di situ ternyata kalau dapat langsung ke GD saya bilang. Enggak, saya tahan. Akhirnya terus berdarah itu sampai berapa hari, 3 hari. Tapi enggak yang banyak itu jam 3 malamnya itu. Terus habis itu sekitar 1 bulanan dia itu dapat panggilan dari Karangtengah. Kan sebelum operasi kan cek lagi itu sudah bersih. Nggak ada. Enggak ada. SOP Nggak keluar. SOP 100 zaman pertama kali SOP 100. Ya, di awal-awal. Tahun 2000 itu suami teman saya itu prostat. Tapi ada stroke-nya juga, terus meninggal karena stroke. Prostatnya sih nggak mungkin apa dia meninggal. Tapi nggak bisa kencing, terus pasang selang, kateter ya. Nah kencing itu biasanya kan bening, kuning gitu ya. Ini keluar darah, coklat gitu. Saya ngomong, Bu, itu prostatnya keluar. Udah, habis itu dia kontrol. Begitu kontrol, dicek ternyata sudah bisa dilepas kateternya. Jadi cara keluarnya ya lewat tempatnya di mana ya keluar dia. Orang sudah mikir takut itu paling ya. Makanya harus dijelaskan Makanya harus dijelaskan. di awal. Ada detoxnya. Makanya saya tadi ngomong kan dari mata turun ke hati. Karena kalau level itu nanti ini matanya itu waktu bangun tidur itu kelet, Iya, kotoran. lengket matanya. Kan kelenjar itu. Iya kayak bukan air. Nah, jadi masa jalannya ketek, Itu karena liver itu ya. nah livernya. Aku pernah dok, diskus. Aku sempat nawarin produk waktu itu ke ayahnya temanku. Dia kena apa gitu di pantatnya itu, Oh, kecetit. nah itu. Terus dia itu, aku nggak tahu ini detox apa. Malah ini, saya konsumsi produkmu, kok saya malah asam urat. Bingung saya. Itu apa dok? Jadi ketika tubuh berproses itu kita nggak ngerti. Ketika tubuh berproses itu kita nggak ngerti. Oke. Saya pernah mengalami seharian ini sakit karena ternyata memang ini Detoxnya. tidur diginikan nggak sampai kasur ini, jadi kayak awang gitu. Karena di sini ada
biasanya bawa tas kan gini ya. Ya, ini kan gini kan. Jadi ini kan lebih naik karena bawa beban. Benar. Nah, kalau kecetit itu karena ngangkat barang posisinya salah, Nggak ngangkat pas. barang gini, Harusnya. ngangkat barang berat gini, tumpuannya di sini. Yang benar gimana dok? Yang benar kakinya dicetuk, jongkok, jadi Kayak kamu gini. ngangkat beban itu loh. Nah, ini Kamu terus ngangkat beban di fitness tuh. ya diangkat pakai kaki. Aku baru tahu. Terus sama Dan di sini ada yang pengalaman puluhan tahun kecetit, saya. Bu Chandra. Ya itu kan salah ngangkat beban. Jadi ngangkatnya gini. Iya, ngangkatnya gini. Iya. Nggak ngangkat, tiket lagi. Aduh. Nah, kamu sih teriak. Lu glosor saya dong, bunyi. Glosor 3 hari demam saya. Langsung dapat 3 hari itu saya ke Profesor Gunawan. Imam Bonjol sekarang apa? 3 hari demam. Kalau penyempitan ini kayak Bu Endang itu kan kena penyempitan penyempitan pembuluh darah di kaki itu loh. Itu kalau dia kena air hujan atau kena kayak air kencingnya kucing itu kok bisa kayak ini ya, kayak orang kena diabetes gitu loh. Sampai kayak ketok luka-luka gitu. Kulitnya loh. Iya. Jadi dia kalau jalan tuh sampai nyeret kalau udah kena kencing kucing, kena hujan itu. Bedanya kena cairan gitu, cairan maksudnya. Iya. Air enggak apa-apa. Kalau air putih enggak, tapi kalau kayak kencing kucing kayak gitu-gitu loh. Dari mana kulitnya tahu? Jadi dia itu pertama nggak ngerti gitu loh. Terus kan periksa dokter kan ternyata penyempitan pembuluh darah dia di kaki itu. Jadi kakinya itu kalau sudah kena gitu, itu luka-lukanya itu seperti kena diabetes. Saya lihat sendiri kakinya, tapi dia memang bagus sih progresnya kalau minum SOP itu. Progresnya bagus banget dia. Jadi kasus pembuluh darah ini teman-teman harus tahu itu berjalan lama ya. Pembuluh darah itu kayak selang. Selang beli baru sama selang sudah 50 tahun, dalamnya lumutan. Ya. Pembuluh darah kita juga begitu. Dalamnya ini sudah ada keraknya di sini. Itu lama-lama kalau nyempit, tensinya tinggi. Kalau tensi normal kan 120/80. Yang 120 ini jantungnya, yang 80 ini peredaran darah tepi. Jadi kalau di tensi 140/100 Jantungnya. itu jantungnya agak-agak kompensasi, biasanya ototnya jadi tebel. Terus yang 100 ini itu kondisi pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh itu sudah menyempit dan berjalannya puluhan tahun. Terus jalan waras memiliki sak bokai yo. Nah, itu. Terus sak waras. Nyaman ya kalau sadar toh. Ya, sama-sama. Dia 3. Dokter kalau habis minum suba, kalau Gatel itu gatel itu ada gula bisa atau ada alergi bisa. Istrinya Mas Rey minum SOP 100 ngamuk. Gatel sekujur tubuhnya. Baru Aku ya gatel dari diabetes, semalam kan? ya. Tapi Gulanya enggak tinggi. diabetes. Terus saya ngomong, Re, itu teruskan aja. Itu karena gulanya sedang dikeluarin oleh tubuh. Kan tubuhnya yang keluarin gulanya. Terus setelah sebulan atau 2 bulan, tes gula darahnya sekarang normal. Gula darahnya normal sekarang, karena udah dikeluarin dan diproses sama SOP untuk pankreas sama levernya dibetulin. itu minum sehari berapa kali? Ya itu tadi, dosis takaran tergantung berat badan, tergantung usia, tergantung beratnya penyakit. Standar 2x1 selama 2 bulan sampai 6 bulan, jadilah diamond. Itu langsung rolas box dari 6 bulan. Supaya kalau inden, apalagi ada perang Rusia Ukraina dekat Jepang, kita masih punya persediaan untuk yang sakit. Karena yang sakit itu kemarin waktu inden banyak meninggal. Produknya Gak ada produk soalnya iya, soalnya nggak ada 2 produk. bulan ya, sebulanan 2 bulan ya barang. Lebih ya Bu ya. Iya. Sampai ngirit-ngirit. Kalau udah diamond, wah enak itu, sponsor dapat 3 juta 300. Pairing dapat 22 juta per.
suatu hari saya akan lihat 22 juta per hari di sini. Iya, kalau sudah diamond udah itu. Katakan saya. 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 22 juta per hari. Ada yang mau tanya lagi Bu enggak? Eni, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Ray. Jangan panggil Pak, Mas saja. Rehan. 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 Dok, ini kan sekarang kan lagi rame nih katanya kan hepatitis C, kan Nah. gitu ya. Nah, sekarang tuh yang pertanyaan saya itu apakah hepatitis C yang sekarang yang banyak diisukan setelah Covid ini apakah sama dengan hepatitis sebelum-sebelumnya? Yang sekarang ini saya ralat itu bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan hepatitis C, bukan hepatitis D. Tapi hepatitis yang menyerang anak-anak. Oh iya. Misterius. Dan memang di publikasinya IDI itu memang tidak ada kaitannya dengan Covid. Hepatitis yang biasa. Oh, tidak ada kaitan Tidak dengan ada COVID. kaitannya. Tapi jangan direkam. Pak ngomong sebenarnya. Sip.